Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Muharramah dari PT SMP Negeri 18 Gresik. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktek baik tentang penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi melalui discovery learning. Paradigma pembelajaran menuju abad 21 lebih menekankan kepada kemampuan peserta didik berkomunikasi dan berkolaborasi untuk membentuk jaringan yang luas. Peserta didik juga diharapkan memiliki kemampuan pendalam kritis untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang sangat cepat dan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Selain itu, peserta didik dituntut memiliki daya kreasi atau kreativitas agar tidak tersingkirkan dalam persaingan global. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kelas, menunjukkan bahwa peserta didik belum bisa memahami keterkaitan antar konsep IPA yang dipelajari di kelas dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Sebagian besar peserta didik belum berani menyatakan pendapat dan berargumen saat berdiskusi. Kemauan kerjasama dengan teman sekelas masih rendah karena lebih mengutamakan kerja individual. Hal tersebut karena guru masih belum melaksanakan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik, antara lain gaya belajar, minat, dan kesiapan belajar peserta didik. Sehingga tidak semua peserta didik terlibat dalam pembelajaran. Selain itu, proses pembelajaran kurang menghubungkan antara fenomena sehari-hari dengan konsep IPA yang telah dipelajari di sekolah. Strategi pembelajaran berdiferensiasi melalui discovery learning dinilai mampu menjadikan pembelajaran bermakna karena membuat peserta didik tertantang untuk belajar dan peserta didik mau terlibat belajar. Strategi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu discovery learning. Pembelajaran diawali dengan tes diagnostik yang hasilnya digunakan untuk mengetahui kesiapan belajar dan pengelompokan peserta didik. Untuk kemampuannya disebar merata di tiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semua hari ini? Semangat semua ya. Seperti biasanya, ya saya sebut nomor absen, kalian berdiri sebut nama dan sebut nomor absen. Berikutnya nomor absen 1. Ahmad Hafal, absen 2. Ahmad Dhani absen 3. Ya senyum. Ayo senyum saya walaupun bahagia. Terus stimulus dari kawan kalian ya. Ayo semuanya senyum. Mengapa lebih sakit tertimpa batu daripada air? Karena batu benda padat, terus airnya benda air. Apa? Karena partikel batu lebih rapat dari partikel air. Ini pertama dibaca Jonas Alexandro. Membandingkan kerapatan massa jenis zat cair. Menghitung kerapatan massa jenis zat. Terus dapat menentukan campuran bahan dengan tujuan tertentu. Terakhir, setelah kita belajar, nanti kalian akan saya berikan kuis untuk mengetahui pemahamannya sejauh mana. Karena itu nanti kerjasamanya ditingkatkan dengan kelompoknya. Beginilah perbedaan warna air yang kontras kemarin. Perbedaan warna air yang kontras tersebut merupakan fenomena alam halukrit yang sama-sama terjadi saat penggunaan sekitar 2 bulan. Akibat rapuh pemandangan. Kira-kira kenapa kok bisa terjadi perbedaan itu? Perbedaan kadar garam. Kira-kira yang berada di atas itu yang kadar garamnya lebih tinggi atau lebih rendah? Berarti kira-kira kalau yang kadar garamnya lebih tinggi, posisinya di atas atau di bawah? Bisa ditulis namanya di pojok kanan atas. Oke, baca dulu posisi ini, literasi dulu, baca. Ini baca. Silakan ambil HP-nya, buka scan barcode, bisa scan di situ ya, yang ada di situ. Bentuk pertanyaan, kemudian
kalian. Silakan buat pertanyaan. Boleh sih. Boleh ini jika maka. Terus yang ketiga, apalah baca. Uang secara bergantian Ya itu ya, dituangnya nanti pelan-pelan, jangan langsung dikocok, tidak dikocok ya, tetapi dituang pelan-pelan ya. Laporan bisa dipilih dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar. Yang senang gambar. Ini gambaran ya, berarti semua dikurangi 3 ya. Piring, sirup, obat madu, 5 air. Ini menjelaskan hubungan jenis larutan dan masa jenis. Dengan masa jenis 0,6, air dengan masa jenis 0,4, dan minyak dengan masa jenis 0,2. Semakin besar massa, semakin besar pula massa jenis. Semakin besar massa, maka massa jenisnya semakin besar. Sabun, setelah itu air, atau sendiri adalah minyak. Oke, siapa yang sesuai dengan ini? Semakin besar massa jenis larutan, maka posisinya semakin di bawah. Pertanyaannya, manakah yang akan mengapung dan manakah benda yang akan tenggelam di dalam air? Massa. Dapat mengukur massa, oke, terus tentang massa, massa jenis, terus hubungan apa? Volume, massa dan massa jenis, oke. Tadi kalian sedang kuis, melakukan refleksi, dan kedepannya kita akan belajar tentang massa jenis pada zat pada pertemuan berikutnya. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, hari ini penampilan kelompok yang terbaik. Saya lihat tadi kelompok yang kompak, kelompoknya ini ya. Perkenalkan, nama saya Azhara Puspaningrum. Saya dari kelas 7H nomor absen 7. Setelah belajar tentang massa jenis, banyak yang saya dapatkan antara lainnya yaitu memahami konsep massa jenis, menghubungkan antara volume, massa, dan massa jenis. Yang ketiga, mengetahui cara menghitung massa jenis. Yang keempat, keterampilan yang saya dapatkan antara lain dapat mengukur massa dan volume tertentu. Data layan dan berpikir kritis saat praktik dan diskusi juga meningkat. Terbukti untuk kelas 7H yang awalnya pasif dan hasilnya rendah, semuanya terlibat untuk mempelajari fenomena IPA melalui tahapan discovery learning. Strategi pembelajaran diferensiasi melalui discovery learning sangat bermakna bagi siswa. Siswa tertantang untuk mempelajari fenomena IPA, sehingga siswa terlibat dalam praktikum, diskusi, dan pembuatan laporan. Demikian praktek baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi pendidik di seluruh Indonesia untuk mengembangkan pembelajaran demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.